Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dan Tuhan punya rencana baik buat kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Maha Kuasa, Maha Berdaulat atas segalanya. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Hari ini kembali ada karena anugerah-Mu dan karena rencana baik yang Tuhan sediakan bagi kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa-Mu Roh Kudus agar kami mengerti setiap kehendak-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13-14. Tertulis demikian. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang chef bernama Claire Robinson terkenal melalui sebuah acara 5 Ingredient Fix di Food Network. Dalam acara tersebut, Claire Robinson memperkenalkan bagaimana cara memasak hidangan yang lezat dengan hanya 5 bahan utama saja. Tapi itu belum termasuk garam, merica, atau minyak. 5 bahan utama atau bahkan kurang bisa menjadi masakan yang enak dengan cara yang tepat. Claire Robinson pernah berkata bahwa makanan yang sederhana bisa menjadi luar biasa jika ditangani dengan penuh perhatian. Makanan yang sederhana, kalau di tangan chef yang hebat, akan menjadi makanan yang luar biasa. Demikian prinsipnya dengan kita, saudara, bahwa kita yang biasa bisa menjadi luar biasa karena Tuhan. Di tangan Tuhan yang Maha Kuasa, orang-orang yang dipandang biasa bisa menjadi luar biasa, yang tidak istimewa menjadi istimewa, karena kita dipakai oleh Tuhan dengan kuasanya. Kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13-14 ini. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Petrus dan Yohanes menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh dan juga menyampaikan kabar Injil tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan karena apa yang mereka lakukan, mereka ditangkap dan disidang oleh para imam, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka dimarahi, ditegur, diinterogasi bagaikan seorang kriminal yang melakukan kejahatan. Padahal yang mereka lakukan adalah kebaikan. Dalam sidang itu mereka ditanyai, dari mana mereka bisa menyembuhkan orang yang lumpuh itu? Dengan kuasa apa mereka melakukannya? Dan Petrus serta Yohanes menjawab pertanyaan itu dengan penuh keberanian. Mereka berkata-kata dengan penuh kuasa oleh karena pertolongan Tuhan dan kuasa Roh Kudus di dalam mereka. Walaupun Petrus dan Yohanes adalah orang-orang biasa, tidak punya gelar apa-apa, tidak berpendidikan seperti mereka, tidak punya gelar sebagai imam atau ahli Taurat, tidak termasuk sebagai golongan Farisi ataupun Saduki, bukan orang terpandang. Tapi Petrus dan Yohanes punya hikmat lebih dan kuasa yang lebih daripada mereka semuanya. Semua imam, ahli-ahli Taurat
Orang-orang Farisi dan semua yang ada di situ tidak bisa berkata apa-apa dan tidak bisa membantah, karena ada bukti kuat dari kuasa Tuhan di depan mereka, yaitu orang lumpuh yang telah disembuhkan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita, bagaimana Tuhan dapat memakai saudara dan saya yang percaya kepadanya. Setiap kita adalah alat yang dapat dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Sekalipun kita biasa-biasa saja menurut ukuran dunia, tapi kita bisa menjadi luar biasa kalau Tuhan memakai kita. Itu sebabnya izinkan Tuhan memakai diri kita menjadi saluran kuasa dan saluran berkat-Nya, sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dan ditinggikan dalam kehidupan kita. Jangan merasa tidak bisa, jangan merasa rendah diri, jangan putus asa, jangan kecewa, karena bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena firman-Mu yang kami dengar saat ini, yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengertian, bahwa kami yang biasa-biasa dapat menjadi luar biasa karena dipakai oleh Tuhan yang penuh kuasa. Kuasa-Mu Tuhan dapat impartasikan kepada kami dan memampukan kami untuk menghadapi semuanya. Tolong kami Tuhan supaya hati kami senantiasa rela untuk dipakai Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami. Pimpin kami Roh Kudus untuk melangkah seturut kehendak-Mu, sehingga kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Berkatilah kami dalam segala aktivitas kami di hari ini, agar apa yang kami lakukan dan kerjakan semuanya berhasil oleh karena berkat Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam persoalan, dalam pergumulan. Lawat ya Tuhan, nyatakan kuasa pertolongan-Mu, mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan, ada pertolongan dan mujizat ajaib yang Tuhan nyatakan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.